Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadratul Mukarram, orang tua kita, guru kita, semoga senantiasa beliau dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, sehat badannya, dijauhkan daripada segala keburukan, dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai DKM Masjid Bapak Haji Edi Irmansah. Dan kebetulan hadir bersama kita Ketua SKC Sentana Keluarga Kesultanan Cirebon, Akhuna Raden Heru, dan juga ada saudara kita kebetulan ikut hadir dari Palembang, Tuan Guru dari Palembang, asatiza, para alim, ahbab sekalian. Insyaallah kita sambung pengajian kita, pengajian bulanan, pembacaan kitab Muqaddimatut Tasawuf, muqaddimah pendahuluan tasawuf, hakikat dan kemudian natijah, output hasil tasawuf. Halaman 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fa idza qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza dal muridu asy-syaikha al-mawsufa bima dzukir wajaba alaihi fi haqqihi umurun khamsah. In ra'aha intafa'a bih wa in lam yantafi' wa illa lam yantafi' bih. Orang murid menjumpai mendapatkan syekh, guru yang disifati dengan sesuatu yang telah disebutkan di belakang, sudah kita jelaskan, maka wajib atas murid itu di dalam dirinya, dia dalam hak dirinya, 5 perkara. Ada kewajiban 5 perkara pada murid jika dia menjumpai seorang guru yang memenuhi syarat, sifat-sifat yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika si murid ini memelihara 5 perkara ini, maka dia akan mendapatkan manfaat kepada guru itu. Jika tidak, maka tidak bermanfaat. Artinya persoalannya kepada kita, bukan kepada si guru tersebut. Kita telah menjelaskan syarat daripada atau sifat yang mesti dimiliki oleh seorang mursyid. Dia punya ilmu, dia punya himmah aliyah. Himmah aliyah itu hidupnya adalah orientasi dan tujuannya semata-mata kepada Allah. Itu himmah aliyah. Kalau orientasi hidup dan tujuannya adalah dunia, maka himmah itu daniyah. Himmah itu kan semangat. Jika semangatnya untuk Allah, tinggi berarti semangat itu. Jika semangatnya untuk selain Allah, berarti rendah, maka disebut daniyah. Seorang mursyid, setelah dia mempunyai ilmu,
maka mesti dia punya himmah aliyah. Himmah aliyah ini sudah satu sifat ya, yang menjadi indikasi bahwa dia sudah hidup ya, orientasi dan tujuannya adalah lillahi ta'ala. Kemudian dia punya hal ya, hal di sini adalah kondisi jiwa. Artinya jika seseorang melakukan sesuatu dan termasuk ibadah misalnya, dia melakukannya dengan nafsunya, maka perbuatan itu pun akan kembali kepada dirinya manfaatnya itu. Kalau bukan karena Allah, ya maka dari perbuatannya akan membentuk keadaan jiwa, situasi hatinya ya bukan karena Allah. Tetapi jika dia melakukannya karena Allah, maka ya, katakan balasan dari amal ibadah selain pahala, ya, maka akan membentuk nur cahaya, itu disebut hal ya, keadaan, situasi, suasana hati kita ya, disebutnya suasana hati. Lakukannya maka ada kesan yang tumbuh ya, di dalam hatinya, membangun suasana hati, suasana penuh kenyamanan, ketentraman, kesukaan, ya, keseronokan, kesenangan. Itu disebut hal. Ya, apabila kebaikan atau menolong orang atau memberi orang atau mengajarkan orang atau melihat orang jadi baik, maka dia pun akan merasa bahagia. Itu kan suasana hati. Suasana ini tergantung ya, perbuatan dia. Kalau perbuatan dia ya bukan karena Allah, demi nama baik, demi kedudukan, demi, maka suasana yang tumbuh di hati pun ya materialistik sifatnya. Tapi kalau semua hidupnya orientasinya adalah untuk Allah, maka ada suasana hati yang spiritualistik gitu, tauhid, ya, robbaniyah gitu. Apakah takutnya, apakah harapnya itu kepada Allah. Ya, betapa orang takut dan harap tidak kepada Allah itu kan suasana yang tercipta di hati, itu dampak dari perbuatan dia karena Allah atau tidak. Kita duduk dengan orang yang hatinya, yang suasana hatinya itu adalah ketuhanan, robbaniyah lillah, itu akan memberikan pengaruh kepada kita bahwa sulitnya jiwa orang ini untuk kita bawa kepada kehidupan materialistik atau kehidupan yang buang-buang waktu, kehidupan yang tidak berguna. Ya, suasana itu bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya, bahwa dia hatinya senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal namanya. Itu salah satu syarat seorang syekh. Yang keempat adab, ini yang di belakang ya. Yaitu keempat itu adab. Ya. Kita sering mendengar bahwa at-tasawuf kulluhu adab. Tasawuf itu semuanya adab. Sebetulnya apa adab itu? Ya, adab identik dengan akhlak. Tapi orang sufi mengatakan adab, ya, kita artikannya etika ya. Tapi maksud orang sufi adab itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, dia berinteraksi ya, dengan semua orang
ya, untuk segala kebutuhan hidupnya, dan orang yang berbeda ya, dalam sektor yang berbeda dari kebutuhan hidupnya, atau dia berinteraksi kepada dia, tapi dia ya, jiwanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bukan berinteraksi kepada wujud ya, fisikal ya, manusia ini, jalma ini, tapi dia sedang muamalah kepada Allah ya. Nah, ini namanya adab. Jadi kalau di tarekat orang disuruh beradab kepada guru, itu kan latihan sebetulnya ya, bukan kita sedang orang di luar menilai bahwa orang-orang sufi itu menyembah guru, mengkultuskan guru ya. Itu pola penilaian dari suasana hati yang materialistik ya, bukan suasana hati yang robbaniyah gitu. Kita sering anjuran-anjuran di dalam tarekat itu, murid dikatakan beradab dan taat kepada guru mutlak, tertulis dalam kitab mereka ya. Mungkin orang tidak menyadari bahwa setiap bidang punya istilah yang dia gunakan oleh mereka di lingkungannya. Jangan dibawa kepada istilah yang dipakai di luar. Ya, karena setiap ilmu objeknya berbeda, temanya juga berbeda, faedah manfaatnya juga berbeda. Ya. Sebetulnya adalah kita oleh tasawuf, ya, arti oleh tasawuf ini oleh Islam bagian rohani, maksudnya bagian moral, akhlak, spiritual, dikehendaki untuk memperlakukan manusia hakikatnya adalah dia berinteraksi kepada Allah. Itu sebab dijelaskan bahwa manusia ini tidak ada ya, semua wujud manusia itu adalah bentuk kehendak Allah ya. Kalau kita disuruh oleh Nabi, man lam yashkurin nas falam yashkurillah, orang yang tidak berterima kasih kepada orang tidak berterima kasih kepada Allah. Artinya kalau kita tidak menyabari orang, ya tidak menyabari Allah. Kalau tidak memperlakukan orang dengan baik, berarti kita tidak memperlakukan Allah dengan baik ya. Kalau tidak, kenapa Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetangganya itu. Kok tetangga itu jaminannya itu ya, iman kepada Allah dan surga, padahal tetangga kita cerewetnya bukan main ya. Kita disuruh berinteraksi kepada mereka, karena orang sufi memandang manusia ini ada jalma ya. Maka saya suka itu orang Sunda nyebut, hatta orang Jawa di bahasa tingginya menyebut manusia itu jalma. Jalma itu adalah majla surah ya, majla ilahiyah, jalma ilahiyah ya. Seperti dulu Sunan Ampel itu membuat satu syarat orang menjadi sultan itu mesti jalma linuih ya. Jalma itu al-insan, linuih itu kamil, jadi al-insanul kamil itu dulu. Jalma itu adalah manusia itu jelmaan sifat-sifat Tuhan gitu. Kita tidak melihat orang itu berbuat buruk kepada kita. Yang dilakukan oleh orang, keburukan itu adalah pemberian sifat dirinya ya, ungkapan sifat dirinya ya. Karena yang dia punya buruk, maka yang dia berikan kepada orang lain buruk, dari perkataannya, perbuatannya ya. Kita merasa sakit ya, karena ucapan dia, padahal ya, dia yang sakit ya.
Kalau kita merasa sakit karena kita punya penyakit. Kalau kita tidak ada penyakit, kita memandang ini Allah menguji kita dengan sikap buruk dia kepada kita. Selesai. Lalu dia urusan Tuhan, bukan saya yang menciptakan, bukan saya yang mentakdirkan, bukan. Mungkin sebab dosa itulah dia soleh. Sementara kita masih membencinya. Sejauh itu ya, adab. Nah, ini adab namanya itu. Ya. Saya teman-teman ya, dengan sukacita saya menjawab ya, banyak yang saya dapatkan dari tasawuf yang membuat saya tergila-gila. Tasawuf mengajarkan saya untuk melihat untuk melihat orang tidak salah. Ya. Tasawuf menanamkan ya, satu etika hidup bahwa tidak ada orang yang salah, yang ada sedang diuji oleh Allah, dirinya dan kita. Dengan argumen ya, yang banyaknya dan tepat. Itu indahnya. Sehingga kita tidak perlu memaafkan orang lain. Nggak ada yang salah ya. Ya, apa yang dimaafkan? Orang berbuat buruk, orang sedang menzahirkan keburukannya. Orang punya sayang menyayang, orang punya sabar menyabar. Ya, orang punya buruk ya memburuk, sudah selesai. Ya, bahkan dia yang baik tengah menularkan yang baik, yang buruk tengah menularkan yang buruk. Kita punya anak, jika kita anak ini kita ingin dia punya sabar, sabari dia. Itu artinya kita memberi sifat sabar kepada dia. Besok besar jadi orang sabar. Ya. Tapi kalau kita tidak menyabari, maknanya kita telah menanamkan sifat tidak sabar. Begitu besar malah kita nanya, kenapa sih kamu tidak sabar? Itu tasawuf. Si murabinya mesti punya semua. Kalau punya dia akan beri semua. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak memberi. Kalau buruk ya itu sangkanya buruk. Ya gimana? Orang ininya buruk ya sangkanya buruk. Orang itu tidak ada, semuanya adalah jelmaan kehendak. Bagaimana kesalahan itu kita tumpukan kepada sesuatu yang tidak ada? Ya. Sifat 20 Allah wujud, selain Allah tidak ada, berarti kan kita tidak ada. Ya. Itu di hikam ya, pelajaran itu banyak sekali. Nah dari situlah kita beradab kepada Allah. Nah, seorang mursyid punya sifat adab itu. Dan yang terakhir adalah at-tajribah. Arti at-tajribah dia punya eksperimen, ya, punya pengalaman, ya, pendidikan tarbiyah dari guru. Mengaku tarekat bahwa dia di luar hijau, ya, dan berubah jadi wali besar, bukan, tidak ada itu. Atau dari mimpi atau kena kakeknya yang ketujuh, ya, seorang wali akbar dan dia datang dalam mimpinya, tidak, itu ya, dajjal itu, ya, penjual obat, pendusta besar. Tasawuf itu dari Al-Quran dan hadis. Silsilahnya ilman wa amalan wa zauqan wa haqiqatan, itu menyambung silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya, amalnya, zauqnya, akhlaknya, hakikatnya, ya, bukan boleh nemu dari mimpi, boleh tapak di gunung, ya, bohong. Dan bukan seperti buku silat dibaca dan dilatih, tidak ada. Dan itu banyak sekali kebodohan itu menyebar di mana-mana tentang tarikat. Ya. Nah ini namanya tidak punya tajribah. Nah seorang mursyid punya tajribah. Ya. Ini sebelumnya yang kita jelaskan di halaman 26 itu, al ilmu wal himmatu wal halu wal adabu wat tajribatu, 5 syarat seorang mursyid. Jika seorang murid mendapatkan guru dengan sifat-sifat tersebut, maka ada 5 kewajiban, ya, si murid, ya, terhadap guru itu. Ada 5 sikap yang perlu dia miliki.
Untuk apa? Untuk mendapatkan madad rabbaniyah itu. Untuk mendapatkan waris, ya, hakikat rohani itu. Untuk mendapatkan takwin, ya, saksiyah insaniyah, ya, dalam istilah modernnya, ya, untuk membangun kemanusiaan insaniyah, akhlak mulia dan lain sebagainya. Awaluha, yang pertama, an yankhali'a an wujudihi li wujudih. Fayatruku aqlah li aqlih wa ilmah li ilmih wa diyanatah li diyanatih wa muru'atah li muru'atih. Fala khudhu illa ma yadulluhu alaihi ilman wa aqlan wa diyanatan wa muru'atan wa la yakhtaru syai'an mimma yukhalifu amrahu wa in zahara lahu as-sawabu fi khilafihi ma lam yakun mujma'an ala tahrimihi fayahtalu fil insirafi anhu bima la yuzhiru bihi munaqadata syaikhi illa alla yumkinuhu dhalika fatajibu al-mukhalafatu bi naw'in minal i'tidhari wa ta'addub bi khilafi makhtulifa fihi fa inna basirata syaikhi muqaddamatun fihi wa khata'u syaikhihi awla min sawabih. Yang pertama adalah menanggalkan, ya, eksistensi wujud dia untuk wujud gurunya. Kayak seorang RT atau lurah atau camat datang presiden, hilang tuh wujud camat. Ya. Mungkin sebelum ada presiden, ya, tangannya begini, ya, depan rakyat. Begitu ada presiden kan begini, kan hilang wujudnya. Ya. Syekhi Sidi Abdul Qadir Isa. Dia punya murid utamanya, kawan sekelasnya, ya, bernama Sidi Sa'aduddin Murad rahmatullahi alaihima. Ketika dia kuliah, kawannya ini selalu nilainya tinggi, dia nilainya pas-pasan aja. Setelah selesai maka masing-masing pulang. Nah, Sidi Abdul Qadir Isa kemudian menjadi khalifah gurunya dalam Tariqah Saziliyah. Nah, Syekh Sa'aduddin Murad dia berdakwah, ya, dari Syria pergi ke Jeddah, Madinah, berdakwah sana. Sampai pada batas dia memerlukan guru rohani. Dia kembali ke negaranya. Maka dia memandang teman sekelasnya itu, ya, dia berhusnudzon, ya, dari awal, ya, bahwa saya boleh mengambil dari dia dan menjadi muridnya. Ya. Maka setiap di majelis itu Syekh Sidi Abdul Qadir Isa itu selalu meminta Syekh Sa'aduddin itu duduk di dekatnya. Ya, karena dia tahu bahwa waktu belajar dulu paling the best, gitu. Beliau selalu ingin duduk di belakang, ya. Dan Syekh Abdul Qadir Isa selalu bilang, ringankan saya, katanya, jangan kamu jauh di sana, ya, karena saya termasuk orang yang tidak menghormati ilmu. Kamu ulama duduk di sini. Ya. Nah ini Sidi Sa'aduddin Murad, jika satu ketika ada murid junior melanggar adab, karena Syekh Abdul Qadir Isa itu strength, ya. Kalau di Syria disebut the king of sheikh, ya, raja syekh. Jadi di majelis dia itu nggak boleh ada orang yang melanggar adab dari segi duduk, dari segi gerak, dari segi, ya. Satu ketika ada murid di majelisnya terlambat,
Itu diskor setahun. Ya, kamu jangan datang dan jangan memperlihatkan batang hidungmu di depanku selama 1 tahun. Ya akhirnya dia pergi 1 bulan rindu dengan gurunya. Tapi karena gurunya merintahkan agar jangan dia melihat, agar jangan guru itu melihat dirinya, maka terpaksa dia tahu pukul berapa gurunya masuk ke masjid itu. Maka karena masjid di Halab itu lewat pasar, ya maka dia bersembunyi di balik toko itu untuk melihat gurunya dan agar gurunya tidak melihat dia. Ya. Baterainya kali ya. Maka si murid itu bersembunyi di semak-semak, di balik-balik toko. Dia ingin melihat gurunya. Kalau sudah melihat sudah. Tapi dia tidak mau bertemu karena gurunya melarang, aku tidak ingin melihatmu setahun. Pada awalnya dia memandang bahwa gurunya sangat menghormati Syekh Sa'aduddin Murad. Ya. Murid utamanya itu adalah kawan dia. Ya. Jika dalam majelis apapun, kalau muridnya itu Syekh Sa'aduddin datang, dia akan berdiri, ya, memuliakan. Jadi murid junior ini menyangka kalau minta syafaat melalui Syekh Sa'aduddin mungkin ya, disekornya enggak setahun. Gitu. Akhirnya Syekh Sa'aduddin tuh ngomong dengan Syekh Abdul Qadir Isa. Ya si Fulan, dia orang baik. Ya mungkin jangan ya, terlalu apalah gitu. Maka sekorlah beberapa bulan. Ya. Itu langsung merah mukanya dan mengatakan, ya, dan berkata, tidak. Aku tidak akan ubah hukumanku kepada muridku. Itu Syekh Sa'aduddin tidak menyangka jawabannya begitu tegas dan dengan muka yang merah, marah. Nah, Syekh Sa'aduddin tidak tersinggung sama sekali. Kenapa? An yankhali'a an wujudihi li wujudi. Ya. Itu adab. Semuanya ada. Kita ketika belajar adab kepada orang, sebetulnya kita tengah membentuk diri kita, bukan tengah menghormati orang. Ya, orang melihat di luar, wah orang itu mengkultuskan guru, tidak. Apalagi mereka orang-orang soleh tidak perlu dan mereka sudah melihat bahwa baik buruk yang dilakukan oleh orang kepadanya itu adalah anugerah Tuhan, bukan diciptakan oleh individu manapun. Kalau dia berterima kasih kepada Allah karena Allah adalah gaib mutlak. Ya. Segala keinginan Allah diterjemahkan dalam bentuk ciptaan, maka dia tidak ada ya, kepada Allah. Gitu. Dan sudah tidak lagi, artinya kebersihan dan kekuatan akhlak dia lebih tinggi dari problematika yang ada di luar itu. Ya, sudah tidak lagi terpengaruh. Gitu. Dan itulah nur kehidupan rohani itu yang hidup. Nah, ketika dimuliakan atau dihinakan sudah tidak ada pengaruhnya. Nah, maka disebut ini adalah kewajiban diri si murid untuk membangun dirinya dalam berinteraksi kepada makhluk, hakikatnya adalah kepada Allah. Nah, kenapa guru ukurannya? Guru kan orang yang dihusnuzonkan oleh kita, ilmunya lebih tinggi, amalnya lebih tinggi, ma'rifatnya lebih tinggi, kesalehannya lebih tinggi. Kalau kita berburuk sangka kepada dia dan tidak
menjadi tempat kita berbuat baik karena Allah kepada orang yang kita hormati, maka bagaimana nanti kepada orang yang biasa yang sama dengan kita sama sekali kita bahkan lebih hebat, lebih sombong, dan tentu kita tidak dapat berbuat ibadah kebaikan karena Allah. Ya, itu sebetulnya tarbiyah kita. Fayatruku aqlah li aqlih. Maka menyerahkan akalnya kepada akal guru. Karena akal guru lebih luas. Katakanlah orang tua ajak kita kepada anak. Bagaimana logika anak itu dapat mengatasi logika pikiran kita? Pak, bapak itu mestinya begini-begini. Kita ketawa mungkin. Kita punya anak 10. Kita sudah punya akal itu untuk 10 item itu bagaimana menyikapi mereka dengan sempurna, dengan integral, universal katakan, merata gitu. Kalau anak kan satu daripada bagian 10 itu lebih individual dan tidak. Begitu juga seorang guru dalam tarikat. Mereka disebut ulil albab, za'aklin, orang yang punya akal yang luas. Atau sama dengan orang yang berdiri di atas menara dengan berdiri di bawah. Kita hanya melihat sekitar kita saja, maslahat kebaikan hanya yang ada di hidung kita aja. Sedangkan yang di atas kan melihat secara keseluruhan. Dan juga ilmunya dipasrahkan kepada ilmu gurunya. Dianahnya juga demikian. Karena salah satu syarat seorang guru dianahnya itu, keagamaannya itu, ketauhidannya itu sangat valid, sahih. Dan seorang yang punya ilmu, karena ilmu itulah yang dapat mengatur kehidupan akhirat kita, ilmu syariah tentunya. Seorang wali boleh tidak tahu mubtada khobar, tapi seorang mursyid wajib memahami Al-Quran dan hadis dan ulum syar'iyah. Kalau seorang mursyid tidak tahu mubtada khobar, bahkan mulai dari tajwid saja tidak tahu, loh ini gimana mau membentangkan tentang persoalan akhirat yang dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Banyak orang mengaku mursyid seperti orang bangun dari kuburan, dari tapa, dari mimpi, dari tirakat, dari apa itu. Semua para pengaku-ngaku. Nah, kemudian wamuru atahu limuruatihi. Begitu juga muruahnya. Limuruatihi, nama baik, muruah, kehormatan diri, diserahkan kepada kehormatan gurunya. Maka dia hanya mengambil apa yang ditunjukkan oleh gurunya kepadanya, baik dari segi ilmu, dari segi logika, dari segi agama, tauhid dan muruah. Kalau kita maruah apa namanya? Marwah, muruah, muruah itu adab sebetulnya, pembawaan diri, pembawaan adab diri, gitu. Bagaimana menjaga nama baik, guru itu seperti kita menjaga nama baik diri kita, di depan orang, orang itu diri kita sendiri. Dengan begitu kita boleh berbuat baik kepada orang. Maka ada perumpamaan begini: jika sesama murid tidak dapat menghormati, ini pertanda bahwa dia tidak, diurut dari awal. Jika seorang yang berkutat, dididik dalam tarikat,
belum dapat memuliakan semua orang, itu indikasi bahwa dia tidak tidak berkasih, ya, tidak mempunyai kekuatan tali kasih persaudaraan kepada sesama murid gurunya. Dan itu semuanya disebabkan bahwa tali kasih dia, cinta dia, kepercayaan dia kepada gurunya dusta. Jadi outputnya nanti di orang. Kalau di orang ternyata dia tidak dapat menghormati, berarti dia tidak menghormati sesama ikhwan itu, ahbab. Ya, tidak khidmat kepada mereka. Dan itu berarti juga bahwa dia bohong cintanya, keikhlasannya kepada gurunya. Outputnya nanti dia di masyarakat. Ya, maka dikatakan at-tasawuf kulluhu adab, man zada 'alaika bil adab zada 'alaika bit tasawuf atau bil akhlaq. Ya. Tasawuf itu semuanya adab. Barang siapa yang membekalimu adab berarti membekalimu tasawuf. Barang siapa yang melebihimu adabnya berarti tasawufnya melebihi. Gitu. Dan menanamkan adab. Adab itu kan akhlak. Kalau kita tidak punya adab, bagaimana beradab? Namun kita ta'addub, artinya berusaha untuk menanamkan adab. Dan objek pendidikan kita, pembentukan diri kita adalah guru. Jadi apa yang kita lakukan di guru itu sebetulnya ta'addub, pembentukan adab dalam diri kita. Sehingga tertanam adab itu. Kenapa? Karena dia orang yang kita anggap lebih baik dan kita berhusnuzon. Karena kalau keluar kita memandang sama, lebih rendah di bawah kita, bagaimana kita mau melakukan karena Allah? Mungkin orang bicara tasawuf ketika disuruh beradab kepada guru tidak dijelaskan sisi ininya sebetulnya untuk apa? Seolah-olah ada kultus kepada guru. Secara surah insan antara wali dengan ghabi sama, itu suratul haq. Ya. Apa bedanya saudara kita dengan orang lain? Sama-sama manusia. Hubungan emosional ini lebih dekat, maka mungkin ya fitrah kita mengutamakan saudara kita, agama pun mendukung. Hatta ziarah kubur, ya, kita dianjurkan ziarah kubur, datang ke kuburnya setelah kita mengetahui riwayat hidupnya, perkataannya, nasihatnya yang bermanfaat bagi kita sehingga kita boleh tawassul kepadanya. Tapi kalau nggak kenal ngapain? Kalau tidak kenal berarti kita datang untuk mendoakan saja. Mendoakan nggak perlu datang, dari jauh Al-Fatihah selesai. Itu adabnya. Kalau kita datang itu wali, tanya dulu sejarahnya apa. Bahkan sejarahnya banyak khurafat. Ya, ziarahnya ziarah khurafat akhirnya. Itu adab yang ditanamkan dalam tasawuf. Maka kenapa dia mengutamakan gurunya? Ya karena tawasul itu. Ya, karena dia punya nur. Ya itu maksudnya. Ya. Dan dia tidak memilih sesuatu dari yang menyalahi perintah gurunya. Meskipun secara zahir ya benar. Dan menyalahi gurunya salah pandangan kita. Selama kesalahan yang kita pandang pada guru itu bukan haram yang disepakati oleh ulama. Contoh misalnya di kita ulama salam kepada perempuan tuh. Kalau kita pergi ke Malaysia, ke petani, kalau ada ulama salam kepada perempuan, sudah conteng tuh. Ya, jatuh derajat ulama itu ke sampah sudah. Gitu. Nah, sedangkan salam ke perempuan haram, itu haram li ghairi la li dzatih. Disamakan dengan khinzir. Ya. Menyentuh perempuan sama dengan menyentuh babi. Ya, ada yang tasadud seperti itu, tidak. Ya. Haram disebabkan ya adab mempengaruhi faktor syahwat, dosa dan seterusnya.
haram lidzati. Nah, kalau dia menyentuh perempuan haram sama dengan haram lidzati, begitu ngelihat seorang mursyid salam, terus ini terus ditinggalkan. Nah, ini tidak betul. Kenapa? Karena haramnya itu tidak muttafaq dan tidak qat'i, tetapi zanni. Gitu. Atau kalau di Thailand, di Malaysia itu kiai kalau merokok itu sudah jatuh juga tuh harga dirinya. Ya, kalau kita wali kabir aja merokok tuh. Kalau dia melihat wah ini jatuh, ini kan masalah yang tidak muttafaq, tidak mujtama, keharamannya tidak boleh. Ya. Kecuali ya memang muttafaq. Ya. Wali nyolong mercy, wah ini muttafaq, ini nyolong, kelihatan nyolong kan haram, nggak ada yang mazhab mana yang bilang nggak haram itu. Ya, itu baru ini harus ya, diselisihkan, artinya ditegur. Mazhab Hanafi ya, itu merah-merah itu baru batas subuh. Kalau Imam Syafi'i lebih ikhtiyat sebelum timbul matahari itu. Satu ketika murabbi seorang Hanafi, ya, sholat subuhnya, wah kesiangan, wah udahlah, nggak betul nih wah, wali nih. Nah itu, ya. Kalau kesalahan itu bukan mujma' ala tahrimihi, ya. Maka dia tidak boleh meninggalkan syekhnya ya, dengan sesuatu yang tidak menjahirkan munaqadhah syaikhi, membantah, menolak ya, syekhnya. Jangan menjahirkan itu, karena salah pun adalah perbedaan pendapat, mazhab ya, maka tidak boleh kita anggap salah, dan kita jangan menunjukkan sikap menyalahi gurunya. Kita mah nggak kunut aja, wah udah nggak betul nih. Orang pergi haji nggak ada kunut, wah nggak betul nih. Orang kita pas sholat subuh dia kunut sendirian, nggak boleh. Ya, imamnya nggak kunut, udah. Nah ini takut nggak keburu, dia kira itu sembayang begitu itu depan Allah. Ya, ya itu karena tidak ada ilmu. Ya. Wah ini murabi ini nggak betul nih karena nggak kunut. Nah, ini kan ya. Sama juga orang yang membidah-bidahkan kunut, bahaya itu. Nah, seperti itu. Illa an la yumkinahu dzalik, kecuali sesuatu yang tidak mungkin, fatajibul mukhalafah. Maka wajib mukhalafah, menyalahi binau'in minal i'tidhari wa ta'adub, tetapi juga dengan cara yang beradab ya, dan i'tidhar ya, mungkin, namanya mungkin. Coba kita dilatih di depan guru begitu. Selanjutnya adab ini kita kepada orang. Jika kita melihat orang salah kepada kita, ini adab. Berikan alasan 1000 alasan. Ya. Mungkin dia belum tidur, jadi tiba-tiba perilakunya sama kita buruk. Mungkin belum gajian, lagi pusing. Ya. Mungkin habis diomelin bininya itu kita jadi sasaran. Ya apalah, agar kita memaafkan. Gitu. Tetapi kalau kita salah kepada orang, jangan diberi alasan, minta maaf terus. Ini enggak, kalau kita yang salah saja. Soalnya pada waktu itu saya dalam kondisi ini, dalam secara psikologi ini, karena habis enggak salah tuh, bersih. Dan itu tidak boleh. Nah maka pendidikan itu kepada guru.
Kalau membentuk adab itu berhasil pada guru, nanti kepada orang juga demikian. Dan endingnya nanti kita mentauhidkan Allah. Bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Itu tidak bisa kita menggunakan akal sikap itu, tetapi menggunakan hakikat sifat hati kita, spiritual kita. Nah, tadribnya adalah kepada orang yang kita anggap lebih mulia dari kita. Karena kita akan menghadapi kepada orang yang mungkin lebih rendah dari kita. Bagaimana kita mau berbuat? Ya, karena Allah itu. Jatuh, Pak. Ini jatuh. Nah, ini yang perlu dipahami, makna adab kita kepada guru adalah semata-mata menanamkan ya, adab itu ke dalam diri kita. Ya katakanlah mumpung orang ini adalah orang yang kita muliakan, jadi kita beradab dengan dia agar adab itu tertanam, ya, terbentuk jiwa itu, dan nanti kita keluar betul-betul kita menghadapi manusia manapun, menghadapi Allah. Barulah dia termasuk orang yang benci karena Allah, cinta karena Allah, ya, dan dia menjadi hamba Allah, ridha kepada ketentuan Allah, baik dan buruknya dan seterusnya. Itu akan ya, menjadi orang yang mutahaqqiq fil aqidah wal iman, yang merealisasikan hakikat-hakikat iman dan hakikat-hakikat akidah, bukan tentang pikiran, pengetahuan iman dan akidah. Ya. Sehingga yang kelihatan memang haram ya, secara mujamma, secara mujma, muttafaq, ya, tetap kita dengan adab. Karena tidak ada yang tidak salah. Ini kita salahnya meletakkan seorang wali guru tidak boleh salah, itu masalahnya. Jadi kalau salah, sama dengan saya, mendingan saya, loh. Ya, hanya Nabi yang tidak boleh salah secara syariat. Kalau salah pun dia sedang menunjukkan sunnah bagaimana untuk memperbaikinya. Maka dikatakan salahnya para nabi secara syariat itu ilman, berdasarkan pengetahuannya, ya, mustayqizan, dengan kesadarannya. Tetapi kesalahan secara syariat bagi para wali adalah ghalabah. Dia tidak ingin tapi Allah takdirkan. Ya. Tapi kalau kita salah itu ghaflatan. Coba kita sholat tidak khusyuk, itu apa ghalabah atau ghaflah? Kita nggak ada apa-apa sholat nggak khusyuk. Bagaimana kalau sholat anak mati, istri mati, tagih hutang, rumah belum bayar, ya, kerja dipecat, barusan ke masjid diludahin orang, dan bagaimana tuh sholat tuh? Ya, udah, ya. Nggak ada apa-apa. Ya, punya duit banyak, istri bicara manis, ya, dapat gajian, dapat hadiah, dapat segala macam. Ya, malah itu jadi mengganggu semua tuh. Ya, itu kan menyalahi syariat namanya. Orang marah kepada kita, kita marah kepada mereka. Ini ghaflah apa ghalabah? Ya, ghaflah. Nah, ada pemahaman yang membesarkan guru lebih dari kadar. Ya. Ini sama juga membangun patung dalam pikirannya di surah, ya, guru. Begitu buruk dan artinya begitu guru melakukan kesalahan, langsung
Hancur tuh patungnya dan dia merendahkan guru seburuk-buruknya. Padahal pendidikan dalam tasawuf justru nyari guru yang salah. Agar kita belajar bagaimana kembali kepada benarnya. Ya, ini ngeliat guru diomelin istrinya, wah, sama dengan kita. Kita juga diomelin mulu. Ya. Coba perhatikan bagaimana habis diomelin tuh sama bininya tuh. Bagaimana cara merayunya. Pelajari tuh orang soleh gimana. Ya. Sampai diizinin kawin lagi tuh. Ya. Pelajarin ilmunya itu. Artinya kesalahan mereka tetap menjadi teladan kita. Kalau kita melarang guru tidak boleh salah, kita yang membangun guru ya, dalam pikiran kita ya, lebih dari kadar manusia, malaikat. Begitu yang kita dapati tidak malaikat, maka akhirnya dia tinggalkan guru. Dia cari kemana-mana guru tidak ada. Yang dia cari adalah ya, pikiran potret yang dia bangun dalam pikirannya itu yang nggak ada. Dan itu salah berdasarkan agama, logika, dan sunatullah. Ya, karena yang maksum hanyalah para nabi dari syariat. Ya, karena dia asyari, dia pembuat syariat. Ya. Saya menyaksikan saya punya guru tiba-tiba meminta kepada muridnya, bertanya kepada muridnya begini, ya, kamu hubungannya apa dengan aku? Kaget kan ditanya. Ya, saya hambamu katanya. Saya anak khadimuk ya syaikhi. Betul. Aku gurumu. Iya. Berarti kamu akan menjalankan apa yang aku perintahkan. Ya, amrok ya siri. Ya. Perintah saya akan lakukan. Lalu ya, guru kami itu meletakkan kepalanya di bawah tanah. Injaklah pipiku. Kagetlah. Hasyalillah. Berarti kamu bukan muridku. Ya tapi bukan seperti ini. Kalau kau memang muridku dan menurut perintahku, injaklah pipiku. Nangis muridnya. Begitu nangis, lagi nutup matanya, diambil kakinya dan dicium. Ya, lalu ditarik dan dia menubruk gurunya, menangis. Kenapa? Aku merasa lebih baik darimu, maka aku tebus dosaku. Ya, berarti kan ada kesombongan dan dia tahu bagaimana cara menghapusnya. Ya, dan itu perlu kita punya ilmu itu. Dan baca di buku nggak dapat. Dengan menyaksikan adegan kuduah itu, langsung mewarisi sifat itu. Pak, kita baca warok untuk warok itu 20 kitab warok, tidak warok. Tapi kita melihat bagaimana guru itu warok, mudah kita ikuti. Ya. Jadi itu kesalahan ya, mindset gitu ya, yang dibangun oleh orang tentang wali, tentang coba orang apabila dia wali mesti bisa terbang tuh. Siapa yang memberikan mafhum seperti itu? Ya begitu ada wali ya stroke, wah ini boro-boro terbang malah stroke nih. Ya. Nah, itu mereka mencari ya syekh apa yang telah dia pahami dalam pikirannya. Taib. Bikhilafi makhtulifa fi, berbeda dengan perkara yang memang khilaf. Ya, ini masalah khilafiyah. Kenapa guru melakukan sesuatu yang katakanlah tidak muttafaq, tetapi hanya pendapat kecil atau yang dhaif? Nah, ini kita lebih pasrah kepada pendapat. Oh, artinya kita membolehkan dia berbuat jika kita tidak, dan kita tidak perlu mengikuti kalau masalah khilafiyah itu. Kita punya guru mazhabnya Hanafi, kita Syafi'i.
Ya. Saya sering berdebat dengan saya punya guru. Ketika salat subuh, beliau minta saya jadi imam. Ana Syafi'i ya Sidi. Naam, sembahyang Syafi'i. Berarti kamu fanatik dengan Syafi'i lah. Kata saya, ini negara saya dan negara saya Syafi'i, maka saya harus salat Syafi'i. Hadratak tetamu. Ya, Anda tetamu, ya. Hormat katanya. Ya sudah. Tapi tidak soal adab, harga mati. Tapi soal pendapat tetap. Ya. Maka jika dia menghendaki, merintahkan dia ya, begini, meskipun itu dhaif, itu kita lakukan. Ya. Untuk natruk aqlana li aqlih. Tapi tidak kepada yang tadi yang haram lah. Ini harus kita ikhtilafi. Karena mungkin sebagai manusia jatuh kepada kesalahan dan kita tunggu. Kan ada kisah seorang wali. Ya, sudah punya murid, muridnya sudah jadi wali. Tiba-tiba sedang mengajar begini lewat wanita tidak you can see itu ya. Kelihatanlah ini wali ini sudah tua. Jenggotnya sudah putih, tapi ngelihat perawan cantik terpikat. Ditinggalkan majelisnya. Dia kejar itu perempuan. Ya. Dikejar perempuan, rupanya masuk ke rumah pastor. Setelah masuk ke rumah pastor, dikejar juga. Saya melihat perempuan di sini. Kenapa itu anak saya? Ya saya menyukainya dan ingin menikahinya. Dia tahu ini adalah seorang ulama soleh, syaikh. Maka si pastor itu memberikan syarat. Oh, kalau kamu mau menikahi anakku, ada syaratnya. Ya, syarat apapun akan saya lakukan. Ya. Apa syaratnya? Lepaskan imamahnya katanya. Dan buang jubahnya. Dia buang tuh imamahnya. Dia buang imamahnya dan dia buang jubahnya. Ya udah cuma imamah jubah. Kata pasturnya bukan. Buang agamamu. Oke, aku buang. Terkejut kan orang Islam gak mungkin ninggalin agamanya. Ini lagi aulia. Ulama terkejut itu. Oh ada lagi syaratnya. Apa? Kamu adalah gembala yang sesat. Jadi kamu mesti mengembala kambing-kambingku. Ya mau. Ya, setiap hari dia mengembala kambing pastor itu. Muridnya udah ribut tuh, separuh udah berhenti tuh jadi murid. Lalu sisa muridnya teringat bahwa ada murid senior dia yang alim, soleh, arif. Dia laporan ke sana, Syekh, guru kita gini. Biar saya datangi. Didatangi lagi di pohon, lagi ngangon kambing. Datang, assalamualaikum ya syaikhi. Malu kan, buang muka. Ya, insarif anni, lastu syaikhak katanya. Tinggalkan aku bukan gurumu. Ya. Tetap diambil tangannya dan dicium, dia tarik. Pergi kamu. Mulai hari ini aku bukan gurumu. Apa kata muridnya? La ya syaikhi. Tidak. Aku melihatmu seperti ini. Tumbuh cintaku sangat besar, lebih dari sebelumnya. Engkau yang mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah dan hati manusia di tangan Allah. Ini pelajaran besar bagiku. Dan engkau memang kudwah dari segala kudwah ini. Engkau yang mengajarkan bahwa hati manusia di tangan Allah. Sekarang aku menyaksikan di dirimu. Kita hanyalah surah yang dikehendaki oleh Allah. Aku bertawassul dengan rohanimu yang dulu itu. Ya Rabb, kembalilah wahai guruku. Menangis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, diulurkan tangannya, dicium bolak-balik oleh muridnya.
Dibawa pulang, disuruh mandi, dicukurin lagi jenggotnya, duduk lagi di majelisnya, nyambung lagi nur hakikatnya. Dan ya, jangan pernah menghina umat Sayyidina Muhammad SAW seburuk apapun. Nabi begitu sayang kepada umatnya. Ya. Ini namanya muridnya telah berhasil dibawa oleh gurunya menyembah Allah. Kita cuma beda pendapat saja, perang dunia ketiga sudah. Beda dengan perkara yang menjadi khilafiyah, yang dikhilafi, masalah yang khilaf. Mata fa inna basirata syaikh, mata hati guru lebih didahulukan dalam perkara ini. Kalau masalah aula lebih utama min sawabihi daripada kebenaran muridnya. Kenapa? Kita meninggalkan pendapat kita demi pendapat bersama. Ya. Dan Al-Fakir punya pengalaman itu. Dulu menganut pendapat ini, begini, begitu sampai ke guru kita bertanya, ya sih dia bagaimana pendapat antum begini. Saya tidak setuju. Pendapat saya begini. Ya, maka kita bilang tapi mazhab ini, ya mazhab itu, tapi ini begini. Dan saya terus mendebatnya, lalu beliau mengatakan pendapat ini yang betul. Hadir ya sini, sudah. Ya, wawasan dia pasti lebih luas. Dan kita belajar itu ya, untuk membuang pendapat kita dan ikut pendapat orang lain. Maka di zaman sahabat kalau mau kritik Nabi, pernah perang Badar, Nabi membiarkan sumur minum itu di depan, dan di sana musuh. Maka ada sahabat junior, ya, seorang sahabat junior, nggak dikenal dalam sejarah pun, nggak disebut, cuma sekali kisah ini aja. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa sumur itu berada di depan kita? Apakah ini perintah wahyu atau bukanlah? Ini hanya pendapat aku. Bolehkah saya berpendapat? Boleh. Bagaimana kalau sumur itu berada di belakang kita, agar menjadi sumber minum kita dan kita kuat terus melawan musuh? Kalau di depan dia juga nanti minum di sini. Oh ya, cepat, akhirnya pergi ke sumur itu dan berada di belakang tentara. Ya, sahabat bertanya, ini pendapat boleh didebat? Tidak boleh. Oh. Itu belajar bagaimana kita bersepakat dengan orang. Itu adab sebetulnya. Kita mengalah kepada orang itu adab. Kalau nggak ada, nggak bisa. Ya, taib. Wa'tabir dzalika fi ma qalahu Malik. Fi mas'alatil fitr amdan fi shaumit tatawwu idz qala yamtani'u dzalik illa li amri syaikhin wa walidin. Kita ambil contoh seperti yang dikatakan oleh Imam Malik dalam perkara buka dengan sengaja di dalam puasa sunnah. Imam Malik mengatakan tidak boleh buka kecuali perintah guru dan orang tua. Coba, fikih itu punya prediksi adab. Ini Imam Malik kan bicara tentang fikih. Kita boleh nggak lagi puasa sunnah biasa buka? Nggak boleh. Karena yang namanya puasa sunnah atau wajib tetap puasa ibadah. Nggak boleh main buka aja sunnah. Nggak boleh. Sunnah itu kan perintah Nabi. Ya wajib itu kan perintah Allah. Dan perintah Nabi pun ya kalau memang ada Al-Quran di qot'i ya wajib. Yang membedakan sunnah dengan wajib ini Nabi, ini Allah. Adapun ketika melakukannya sama. Apakah puasa sunnah boleh goyang-goyang? Karena ini sunnah, lo nggak bisa. Wajib melakukannya. Nah seperti itu. Nah maka nggak boleh. Namun mentaati guru dan orang tua lebih sunnah daripada puasa. Maka kalah puasa. Boleh buka. Gitu. Qala Ibnu Ghalib li'anna aqdahu ma'a syaikhi la ya'sihi sabiqun ala azmi saumih. Ibnu Ghalib alasannya karena pertalian murid dengan guru
untuk tidak mendurhakai gurunya itu lebih dulu daripada niat puasanya. Maka setiap baiat itu kan ada perkataan begini, kalau baiatnya kamil, formalitasnya itu sempurna semuanya. Ya, terkadang ada baiat mungkin guru berbaik sangka bahwa dia udah mengerti apa arti baiat. Cukup disuruh baca la ilaha illallah selesai. Sebetulnya paketnya tuh rangkaiannya banyak. Di antaranya guru bertanya kepada murid, berjanjilah engkau di depanku untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berjanji? Berjanji. Berjanji kepada mentaati perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi. Berjanji? Berjanji. Dan berjanji untuk mentaati aku. Berjanji? Berjanji. Ya. Selama aku benar dan berada di jalan Allah, taati aku. Berjanji, berjanji. Sudah. Itu kan lebih dulu dari niat puasa dia. Begitu puasa kategorinya buka. Buka. Ya. Bahkan kami diajarkan jawab nggak puasa kali. Ya. Udah puasa, Daud datang dipanggil oleh guru. Makan. Ya. Makan aja langsung. Habis udah makan ditanya puasa nggak? Ya udah makan dalam hati. Lah ya sini, ya iyalah kan udah makan. Ya. Oh sorry ya saya puasa. Nah, tidak beradab. Karena mentaati lebih tinggi daripada. Ya. Hatta Imam Malik masuk ke bab fikih, padahal itu bukan bab fikih itu. Ya. Banyak Imam Syafi'i pendapatnya min babit tarbiyah, bukan sekedar tasyri'iyah, tapi ada tarbiyah. Maka itu sebab hampir kullu sufi syafi'i. Hampir itu. Karena itu mayoritasnya begitu sampai dijadikan kaidah. Setiap orang sufi pasti syafi'i mazhabnya. Itu. Karena ada unsur ta'abbudi, tarbawi. Ya ihtiyati. Pendapat Imam Syafi'i. Fawajabal wafa bil awal, maka wajib memenuhi yang pertama dunasani daripada yang kedua. Ini tarodohu ketika ada i'tirad antara perbuatan dia dengan perbuatan guru. Semua itu adalah menempatkan kita kepada mana yang lebih afdol, prioritas. Itu sebuah pendidikan juga kepada kita. Ya. Karena begini, bangunan takwa pun sebetulnya mengikuti skala prioritas. Kalau tidak, ya, maka seperti membangun dinding. Membangun jiwa itu seperti membangun dinding itu. Batu itu mesti ukurannya pas, tepat letaknya. Ya. Kalau batunya itu kotaknya 30 cm, jangan dipaksain 70 cm. Ya, mesti pas berdirinya tuh. Sebetulnya begitu. Ya. Orang baru tahu sedikit, terus jadi guru besar. Nah ini kan acak-acakan itu bangunannya. Ya. Maka agama dengan kuduah dan tarbiyah, maka membangun agama di dalam dirinya, dalam pembangunan manusianya untuk bertakwa, maka akan sesuai ya, dengan porsinya masing-masing. Nah, seorang murabi itu adalah seorang yang punya pengalaman dan tahu, seperti dokter. Dokter ini dia menghadapi 5 orang yang sama penyakitnya, tapi ketika didiagnos ada penyakit lain yang tidak boleh dia kasih obat yang sama dengan ini, dan seperti itu. Begitu juga pembangun diri, masing-masing punya situasi yang berbeda, zuruf keadaan yang berbeda, maka obatnya berbeda-beda. Enggak ada dalam tasawuf itu sama, seragam. Enggak ada. Tidak seperti sholat. Kalau Syafi'i, kita Syafi'i ini satu mazhab kunut semua. Baca kitabnya juga mesti baca kitab Syafi'i, kalau enggak bisa-bisa enggak kunut. Ya. Tapi tidak dalam tasawuf individual. Ya. Makanya dalam ngaji mungkin orang duduk di kelas 1 umur 10 tahun, ya,
yang umur 20 tahun malu duduk di kelas 1, tidak dalam tasawuf. Ya. Karena rohani ya, tidak ada bilangan dimensinya, waktunya tidak ada, dia non dimension, tidak ada dimensi berapa umurnya rohani, tidak ada, sama saja. Yang kedua, ya, sampai yang kedua aja ini ada 4 nih panjangnya. Allah ya ta'arrad lahu, ya, tidak menentang ya kepada guru, birodin dengan rod, menjawab, ya, menolak, wala naqdin dan mengkritik. Oh, berarti nggak boleh dong? Memang nggak boleh, dengan orang pun sebetulnya tidak boleh. Ya. Bima yasduru anhu, dari yang timbul dari gurunya, min amri dunya waddin, dalam urusan dunia dan agama. Karena zurub berbeda, mungkin penerapan pandangan, pendapat berbeda. Ya. Orang tua kepada anak, nak kamu begini, kan luas pandangan orang tua itu. Ya, anak tidak. Ya, mungkin orang tua yang bijaksana, ya, membiarkan anaknya melakukan pendapatnya, dan apabila salah kemudian dibawa ya, agar kembali kepada pendapat yang benar. Mungkin pendapat orang tuanya. Bukan gua kata juga apa, jadi anak bader banget loh, itu bukan pendidik. Beri kesempatan orang. Jika tidak dengar nasihat, maka biarkan dia mengambil ilmu dari pengalamannya. Nah, ketika hidupnya ya, pengalamannya mengatakan bahwa yang benar nasihatnya, maka biar kembali. Kita kan menginginkan kebaikan. Seorang pendidik itu kan membangun agar dirinya baik dengan cara apapun. Dan setiap orang berbeda-beda, maka kita perlakukan orang berdasarkan ya, ahwalnya, keadaannya. Ya. Kalau kita baca di buku-buku tasawuf tentang murabi, hampir jauh daripada mengutuk, menyumpahi, karena berbeda-beda menyalahi, tidak. Ya, mereka punya akhlak, punya kelapangan dada lebih luas dari semua problem kehidupan manusia ini, termasuk murid-muridnya. Karena dia wakil Khalifatullah. Ya. Kita bebas, manusia tuh dibiarin aja sama Allah tuh. Ya. Karena rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Ya. Itu yang sering disebut agama rahmatan lil alamin. Itu akhlak, bukan kelompok. Ya. Artinya menolak, mengkritik ya, dengan terburu-buru tanpa pikir panjang. Ya, mungkin orang yang kita kritik, dia orang yang melakukan ya penuh dengan pertimbangan, karena tidak setuju dengan kita, tidak boleh. Ya, coba kita membagi-bagi. Boleh kritik membangun, tidak kritik merusak. Ya, dalam konteks tarbiyah ya, tidak ada kritik membangun, tidak ada kritik merusak. Yang ada melanggar adab. Karena muwafiqan, apakah dia setuju, au mukhalifan, atau tidak setuju, menyalahi pendapatnya, tidak sama dengan pendapat kita, ya sudah. Sekarang orang jamaah satu dengan jamaah yang lain tidak sama mengkritik, padahal dia mengkritik itu karena tidak sama. Ini kan melanggar adab namanya. Kenapa kita nggak melihat bahwa pendapat yang berbeda itu adalah keanekaragaman? Itu sebab ada ungkapan orang, jika ilmunya luas, dia akan melihat kebenaran dari kesalahan pendapat dan perilaku orang. Oh, pendapat dia begini, salah. Oh, ini sebab. Benar jadinya. Paling tidak benar bagi dia. Ya, karena tasawuf mengajarkan orang yang berlapang dada, berjiwa matang,
memperbaiki orang kepada yang lebih baik. Gitu. Itu sebab Imam Ibnu Arabi tidak mengkritik iblis, malah memuji-muji. Itu konsekuensi dari adab kepada Allah itu. Apa dia bilang? Iblis sangat taat kepada Allah dalam keiblisannya. Ya kan itu memburukan namanya. Tapi lihat bahasanya tidak buruk. Ya, dia betul-betul iblis. Ya, dan berarti dia beriman secara hakiki. Tidak secara syar'i. Lah kan penghinaan itu. Ya, tapi tidak keluar dari mulutnya kotor. Karena memang tidak ada kotoran di sini. Seperti seorang sufi dan ahli hadis Syekh Badruddin Al-Hasanidi, ya, itu wali abad ke-20 ini. Setiap hari dia mendatangi rumah pelacur, ya, dengan pakaian orang inilah apa, tukang sapu jalan lah. Ya. Dia datang kepada pelacur, dia minta apa? Dia bawa makanan, ya, sedekah kepada mereka itu. Ya, ini. Oh, terima kasih kakek ini selalu ngasih hadiah dulu. Iya, saya mohon ya bertawasul kepada kamu semua, doakan aku supaya Allah mengampuni dosaku. Pulang gitu. Tiap hari begitu. Itu bukan ngambul apa namanya? Bukan. Itu adab dia kepada Allah. Dia melihat bahwa dosa salah yang dilakukan oleh orang itu adalah jelmaan sifat qahar Allah. Dia tidak melihat selain Allah, itu tidak. Yang mengatakan dosa kan Allah. Berarti itu kehendaknya, tidak boleh menolak kehendak Allah. Ya. Ya sama seperti kejadian Karbala Sayyidina Zainal Abidin itu. Ya. Pembunuh Sayyidina Al-Husain dan keluarga Nabi, ya, setelah beberapa puluh tahun kemudian bertamu di Sidi Zainal Abidin. Bertamu 3 hari dihormati, dikasih makan, dikasih tidur nyenyak, dikasih enak, dan udah resah itu dia. Waduh, dia nggak tahu siapa saya ya. Ya, begitu mau pulang dia masih berpikir. Ditanya oleh Sidi Zainal Abidin, kenapa kamu tidak berangkat? Apa yang kamu pikirkan? Dia bertanya, ya Syekh, engkau tidak kenal aku? Ya, aku melihat engkau dulu di Karbala. Kaget. Loh, berarti Anda kenal dengan? Ya, saya kenal. Tapi kenapa engkau memperlakukan begitu baik? Aku melihat akhlakmu di sana, dan inilah akhlakku. Balaslah dengan kebaikan. Enggak ada yang mengalahkan Tuhan, karena akhlak itu adalah akhlak Allah. Kalah semua itu. Kita aja nggak punya, nggak bisa melakukannya. Sabar, nggak bisa. Menyabari apa? Wong nggak punya sabar ya. Kalah itu apapun. Suami istri disabarin itu kalah. Kalau punya, kalau enggak, gua nggak sabar dah. Lah ya emang nggak sabar. Ya. Tidak ada yang mengalahkan akhlak. Sihir juga nggak kuat melawan akhlak. Melawan Tuhan siapa yang mampu? Ya. Orang bicara sidik, siapa yang berani mengalahkan kesidikan itu? Ya. Kita ngomong bohong aja udah lemah tuh. Digentak aja udah berubah. Nah itu pendidikan itu sebenarnya yang dibangun di dalam jiwa kita, dan objek pendidikan kita adalah guru, samsaknya itu, latihan kita. Guru. Fa inna man qala li ustazihi lima lam yuplih abada. Orang yang berkata kepada gurunya, ngapa ya? Ya kalau kita pakai bahasa kita, 5 itu kan, ngapa tuh guru jadi begitu ya? Maka tidak tidak beruntung selama-lamanya. Ya. Wa qala ba'dhum, bahkan ada yang mengatakan, man qala li syaikhihi 5 faqadin qata'al madad. Barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa?
Artinya ini pertanyaan 5 ini tidak setuju, menolak, menyalahi. Artinya kan memandang rendah pendapatnya dari kita. Gitu. Itu nur kerohanian itu putus, tidak bersambung ke kita. Gua kagak setuju dah. Nah. Ya. Kecuali perkara itu muharraman mujma'an muttafaqan. La yazfaru bi muradihi minhu wala min ghairih. Ya. Artinya dia tidak mendapatkan murad dari guru dan tidak kepada yang lainnya. Artinya kalau orang sudah putus madarnya kepada guru, ya, maka mencari kepada guru yang lain pun tidak dapat. Karena bukan salah gurunya, tapi salah mentalnya. Ya. Wah, ini guru nggak benar, udah dia pergi, nggak dapat karena yang keliru itu di pikirannya, bukan di luar. Itu yang dikatakan datanglah dengan kosong. Ya. Banyak dalam qasidah-qasidah mereka itu. Ya, ada ungkapan dalam qasidah, terimalah aku, tapi maafkan aku kalau kami lemah. Ya. Maka dalam apa itu yang idza kunta khali itu apa itu dalam qasidah itu. Asfiku hali, ya, kasihanilah keadaanku karena aku lemah. Ya, kata gurunya, aku terima idza kunta khali. Ya, aku terima sebagai murid jika engkau kosongkan dalam hatimu. Gitu. Li'anna man fasada ala yadi syaikhi la yumkin jabruhu ala yadi ghairi. Karena orang yang telah rusak di tangan gurunya, maka tidak mungkin ditampal di tangan orang yang lain, orang guru yang lain, tidak. Ya. Ada satu logika yang kalau salah tidak, tapi tidak bermanfaat, tidak berguna. Ya, orang mempunyai tarekat lebih dari satu. Ya, dengan bahasa yang umum nih untuk memperkuat, itu saya masih aneh. Tapi itu keanehan yang lumrah. Dia pegang tarekat ini, datang ke orang tarekat lain, ya saya minta tarekat antum untuk, Anda kan orang, ya untuk memperkuat. Apa yang diperkuat? Itu takhayulat. Tapi itu tradisi sekali. Terkadang kita berbenturan dengan seorang yang sudah besar. Ya, kita kecil, orang kecil, jadi terkadang ya, tidak ada. Kalau untuk ilmu pengetahuan, kita mesti punya 1000 guru. Karena 1000 analisa, 1000 pandangan, 1000 pendapat, ya, itu untuk menutup 1000 maslahat di tempat dan situasi dan pribadi yang berbeda. Kita perlu mendapatkan. Tapi kalau hakikat rohani Tuhan, hakikat itu satu. Zauk yang berbilang, tapi hakikat satu. Hakadza qala al-masyayikh, demikianlah para masyayikh berkata. Wa huwa sahihun, itu benar. Wadihun dan jelas, mujarrabun dan mujarrab, teruji. Teruji. Ya. Maka kami sering dulu diingatkan oleh guru kami, ya, kamu jangan buang-buang waktu bersamaku. Ya. Jika engkau tidak setuju dengan aku, tinggalkan dan cari yang lain. Jangan buang-buang waktu. Aku ikhlaskan demi kebaikanmu. Ya. Itu ketika guru ngomong begitu langsung Allah. Ya. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Karena bagaimana mereka membentuk agar kita itu ya, positive thinking gitu. Saya sering berjalan dengan, ya, saya punya guru, setiap dia melihat orang, mulutnya, saya dengerin kok nggak ada suaranya.
mudah-mudahan rezekinya banyak, ngelihat orang di jalanan, ya Allah lindungilah dia. Positif sekali itu pikirannya itu. Kalau kita baca di syariat, orang yang mendoakan orang diamini malaikat kita itu sejumlah doa kita kepada orang 1000 macam doa, maka ya, 1000 kebaikan dari doa itu juga kembali kepada kita. Nah, di dalam tasawuf tidak perlu itu. Ya, karena saya dia doakan. Ya. Dia adalah, ya, mereka adalah sang cinta yang menebar cinta kasih. Saya tanya, ngomong apa sih? Nggak kedengeran. Gitu. Kita nggak orang sampai geledek tuh, waduh. Ya. Wa tabir dzalika min mufaraqati Musa lil Khadir alaihi wassalam indal i'tirad. Ambil pelajaran ya, kepada Khidir ketika Nabi Musa menolak. Wa in kana Musa alaihissalam inama talaba ta'lim bittiba'i. Ya, meskipun Musa ketika datang kepada Khadir itu adalah hanya untuk menuntut ilmu dengan mengikuti Khadir alaihissalam. Wa syaratal mufaraqata inda takarruri i'tiradi. Diberikan syarat untuk meninggalkan Nabi Khidir itu ketika kalau diulang lagi ya penolakannya. Itu fafham. Ya, maka pahamilah. Kita disuruh mengambil pelajaran ya, Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Na'am wa ma'adzalika fahuwa qad fa'al. Sudah pun berjanji Nabi Musa untuk tidak mengulangi lagi. Walam ya'murhu. Ya. Dan kemudian tidak memerintahkannya lagi. Fa wajabat taslimu li fi'li, maka wajib dia menyerahkan kepada perbuatan Nabi Khidir. Wa adamul i'tiradi ala amri, dan tidak menolak kepada perintahnya. Walam yajuzil iktida'u bihi fi ghairi amrihil muwafiq, dan juga tidak boleh diikuti selain yang diperintahkan. Kita sering mengikuti guru yang tidak diperintahkan. Ya, kita hanya mengikuti yang diperintahkan. Kalau tidak. Ya. Dulu kami ingat, ya, guru kami itu tidak memerintahkan memakai imamah ini kecuali kepada al-faqir. Ya. Ketika saya tidak pakai, mana imamah kamu? Sini. Ya. Artinya matanya melotot, amrak ya Sidi. Ya, mula-mula dari malu, la yasluh. Ya. Tidak. Yang lain nggak pakai, kata saya malu. La amrak. Sudah. Tapi sampai hari ini saya kalau duduk dengan beliau nggak kuat. Ya. Artinya kullu min amrih, semua diperintah. Ya, bukan nyontok. Ya, tidak. Bal qalu inna iqtida'al muridi bi syaikhihi la yajuzu illa li ahli nihayat. Adapun perkara yang ya seperti aksesoris atau perkara-perkara besar, murid mengikuti guru tidak boleh kecuali untuk ahli nihayat, kecuali sudah ya nihayat terakhir. Bal likulli ahadin halun, karena setiap orang punya kondisi jiwa yang khusus untuknya. Wa yakhtassu bihi, dan juga dikhususkan. Fattiba'ul marsum awlama altizamil adab, mengikuti apa yang digariskan oleh guru lebih diutamakan di samping tetap menjaga iltizam kepada adab. Fata'ammal dzalik, maka renungilah itu. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Jadi yang perlu kita ingat, di dalam tarekat ketika seorang murid kepada gurunya, itu adalah latihan tarbiyah diri murid, bukan sedang mengkultuskan guru. Ini yang persepsi yang salah. Karena membangun adab itu kita harus ta'adub. Ya.
Ilmu itu sifat Allah, adab itu juga sifat Allah sebetulnya hakikatnya. Untuk mendapatkan ilmu itu kita harus ta'allum, itu wajan ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, berusaha untuk mendapatkan ilmu, belajar dengan waktu yang lama dan ya, keletihan, kehinaan yang panjang itu baru dapat ilmu itu. Begitu juga adab. Ya, untuk mendapatkan adab, ya, sifat-sifat mulia di dalam hati itu harus ta'adub. Orang punya sabar itu harus ngadepin berapa musibah tuh. Ya, maka kita jangan pernah menolak musibah Allah, karena itu latihan kita untuk mendapatkan sabar, sehingga musibah berikutnya dapat kita atasi dengan sifat sabar itu. Kalau tidak mau musibah, ya kapan dia punya sifat sabar? Kita minta pertolongan Allah itu bukan datang dari langit gedebuk masuk ke umbun-umbun kita. Ya. Pertolongan Allah semuanya itu adalah dengan inayah, al-inayah, pertolongan, yaitu nur, yaitu adab itu. Kita dikasih sabar, maka kesabaran kita lebih tinggi daripada musibah apapun. Ya. Kita punya khusyuk, kekhusyuan kita itu lebih kuat daripada daudha, daripada kebisingan apapun. Kita punya ikhlas, keikhlasan kita lebih tinggi daripada orang yang merendahkan dan menghina kita. Ya. Orang yang sebetulnya kita atau hidup di bawah pemberian kita dan perlindungan kita. Ya. Kita ikhlas. Ya. Saya memberi bukan karena ingin dipuji, tapi memang sifat ikhlas itu, sifat dermawan itu memberi. Gitu. Dan ujiannya ketika tidak punya, ya orang yang dermawan harus terus memberi. Kenapa? Karena ujian agar tumbuh sifat itu. Bukan nungguin dermawan jatuh dari langit, tidak. Semuanya innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum, ay innamal adab bitta'addub. Gitu. Itulah sunnatullah. Gitu. Orang yang selalu tidak mau diuji Allah, ya udah, ya, tidak tahu apa di belakang itu. Seperti kita diperintah ibadah, kan belum bisa ibadah, maka ibadahlah karena Allah, nanti kita akan diberikan jiwa kehambaan itu, akhlak mulia, sehingga kita dapat melakukan perintah ini untuk menyembah Allah, bukan untuk mendapat imbalan apapun. Ya. Salahnya orang ketika punya ilmu terus, ya, sambil menjelaskan pengetahuan dia kepada orang yang dinamakan dakwah, ya, dan terus, ya, dia dengan Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tanpa melalui qudwah, ya, tarbiyah, ya, mengikuti yang disebut tajribah. Kan tajribah dulu, kita coba dulu sholat kita khusyuk enggak, dan sampai khusyuk. Kita coba perbuatan baik kita ikhlas tidak, ya melalui tajribah itu. Maka tadi syarat seorang menjadi syaikh ada tajribah. Ya. Ada tadrib, proses pembangunan mental, spiritual, jiwa melalui ibadah dan hidup ini, sehingga kemudian dia menjadi pembimbing ibadah dan pembimbing hidup, ya, sebagai dalil, guide, petunjuk kepada Allah. Karena dia sudah berada di dalam Allah, artinya dia melakukannya sudah dengan sifat-sifat mulia yang Allah berikan. Itulah adab, itulah tasawuf. Dan ketika kita beradab kepada mereka adalah untuk membangun adab yang sama yang mereka miliki. Menjalas janas, orang yang akan menyertai, dia akan menyerupai. Ya. Orang menyertai pikirannya, pendapatnya, passionnya, ya, semua akan sama tuh. Ya, menjalas janas. Wallahu a'lam bishawab.